para survivor Free Fire itu butuh map baru ya, mungkin ya. Iya. Karena mungkin kayak lo item baru itu kayaknya udah bosan baju mulu, senjata mulu kan. Yang mungkin yang mereka pengen itu adalah map baru gitu supaya mainnya lebih seru gitu ya kan. Oke. Kita bakal lihat kali ini Purgatory di pesawat dari arah KMSA menuju ke bagian Crossroad. Menurut gue cukup adil juga kali ini, dimana dari setiap tim udah mengamankan untuk tempat drop zone mereka masing-masing. Dan kalau lu lihat juga di bagian field menurut gue itu terjadi penumpukan ya. Ada sekitar sampai dengan 3 tim yang cukup berdekatan di bagian field untuk merebutkan mod house ya. Aduh gak kepencet, ini bahaya banget. Yang dimana boy, elah boy lu. Alas ya boy kali ini tuh dia apakah mampu bertahan, tapi tampaknya nggak bisa. Harus terknockdown oleh seorang Riz kali ini. Gue rasa boy ALA ini udah nggak bisa kemana-mana lagi sih. Mau naik zipline juga pasti ketembak, nggak naik zipline juga ketembak. Bingung. Coba jadi satu sama pohon ketembak ya. Jadi karena mungkin dia tadi sedikit agak terlambat buat turun dan gagal mendapatkan senjata, makanya boy udah terculik ya kan. Tadi sesuai kata Epong sih, emang arah mutus ini lumayan padat juga. Tapi memang salah satu tim yang tadi sempat mau ke atas juga tapi nggak jadi, yaitu Dewa United, langsung coba turun aja ke area field karena memang di area atas ini kalau mereka terlalu maksain bakalan jadi satu spot yang cukup berbahaya untuk mereka. Sementara kalau kita lihat di area sentral udah akan ada 2 tim kah antara tim dari RKS Insidious dan juga tim Bigetron, tapi Bigetron di sana kalau dilihat ada di posisi yang agak berjauhan dari sentral. Jadi gue rasa untuk RKS Insidious paling nggak harus lebih berhati-hati, apalagi barusan di sini dari seorang Bun mengeluarkan satu skill clue-nya dan udah menotis 1 orang dari pelukis yang bakalan ketahuan. Di sini Bun harusnya udah ngerti juga sih, itu dia pelukis yang bakalan coba ditembak oleh seorang Malau, dan sepertinya di sini yang ada di balik batu bakalan coba dilempar grenade tapi terlalu jauh. Makanya di sini pelukis ditembak dengan 1 paraval dan pelukis sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena posisi pelukis ini terlalu jauh dari teman-temannya. Banget juga posisi seorang pelukis terlalu jauh, open field juga. Yang buat tadi Umar ya dengan paravalnya itu langsung ngedrak ke atas, itu langsung headshot, langsung pick off satu player Bigetron. Menurut gue ini bakal rugi banget buat tim Bigetron kehilangan satu player mereka di early game. Jadi mereka harus bermain dengan 3 player sampai dengan mungkin di late game jika mereka bisa bertahan. Tapi menurut gue ketika lu fight di lawan ketemu satu tim 4 lawan 3 itu membuat winning condition lu lebih kecil untuk memenangkan fight tersebut. Tapi kita bakal pindah juga di bagian Brasilia, ada teman-teman dari tim MKZ Ignite kali ini yang dari Brasilia nomor 7 mencoba untuk melakukan rotasi kedua mereka. Sementara Saskopoba, ini dia sang juara UMS tentunya bakal bertemu dengan Jambu BJ Esports. Nampaknya apakah terjadi pembalasan dendam setelah tadi di game yang kedua Saskopoba tumbang di tangan tim Jambu BJ Esports, Arman. Waduh, ditumbangin Jambu biji. Ya. Wah, ini kalau balas dendam bakalan seru banget sih. Dan kita bakal lihat juga ya kan penampilan dari Jambu biji Esports, apakah di match yang ketiga kali ini di Purgatory bakalan sangat-sangat menawan. Ini masih jadi pertanyaan juga, dimana kalau dilihat di sini dari Manai bakalan coba melakukan satu tembakan, tapi di sana Gedai berhasil mendapatkan seorang Bang Elhaya yang langsung diculik. Tapi gue rasa Bang Elhaya posisinya masih bisa tertolong karena masih ada obstacle yang masih bisa digunakan Bang Elhaya untuk berlindung. Agak sedikit geser Bang karena itu sedikit agak bolong. Kan bener. Bolong Bang, tapi nggak masalah. Masih ada 3 orang dari seorang Jujun, Manai dan juga Rafli yang masih bisa coba bertahan melakukan perlawanan terhadap 3 orang dari tim Saskopoba ya Pak. Saskopoba udah mulai maju ke depan juga menggunakan motor-motoran mereka ke arah teman-teman dari tim BJ Esports tentunya. Manai dengan 2 weapon yang menurut gue belum cukup aware juga, hanya menggunakan sebuah M4 dan juga Max 7 kali ini. Tapi kalau lihat juga Manai dan juga Bocil udah siap dengan granatnya melempar langsung ke arah seorang Manai. Masih bisa kabur, cuma pindah ke rumah salah satunya lagi. Tapi kalau lihat Rafli mendapat satu dari tim Saskopoba, tapi Jujun harus knockdown, tapi Manai juga harus terjatuh. Yang dimana misalnya seorang Rafli tersisa sendiri aja. Kali ini apakah mampu melakukan class play-nya, tapi nampaknya Rafli udah nggak berdaya. Menggunakan Vector yang mencoba memberikan perlawanan, tapi nampaknya Rafli bakal dapat hal posisinya, tapi nampaknya ternyata Jambu BJ Esports harus puas di posisi ke-12, Arman. Oh my god, Jambu BJ Esports-nya tuh di posisi ke-12 oleh tim Saskopoba. Berarti tim Saskopoba sukses membalaskan dendamnya di match sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini, kita sedikit agak ada pertarungan lagi, walaupun memang pertarungan jarak jauh ya antara tim MKZ dan juga tim GRC yang udah saling ketemu, ngebuat satu orang Makrai ini udah lumayan sekarat. Tapi karena mungkin dari tim MKZ juga sadar bahwa mereka mungkin kalah resource, makanya di sini tim MKZ kayak langsung menarik lebih jauh posisinya. Walaupun memang Makrai ini dari tadi masih ditembakin mulu ya, sampai-sampai dia cuma sisa 2 medkit doang. Sedangkan kalau kita lihat di area atas Kilots ada tembakan dari seorang Denzo ke arah tim nomor 10 yang bakalan coba bahkan udah terculik satu orangnya.
Dan tim 10 di sini kayaknya kalau dilihat di minimap udah sisa 2 orang aja. Oke, tapi kalau lihat juga ternyata Unbu Pride harus tumbang di tangan teman dari tim Dranik Supra Bapak, salah satu tim roster terbaru dari tim Dranik Esport kali ini. Nampaknya mencoba untuk memunculkan taring mereka kalau mereka itu pantas berada di tim esport ya Supra Bapak. Perjuangan mereka dari tahun lalu di tim komunitas, sekarang di akuisisi esport akhirnya satu paket ya, membuat mereka lebih semangat lagi tentunya untuk bertanding di kompetitif Darman. Iya sih, ini tim Supra Bapak sih kalau misalkan dilihat-lihat bertahun-tahun sih dia tuh Supra Bapak mulu namanya kan, kadang semoga berkah, kadang Supra Papa ya kan. Pada akhirnya sekarang dia udah berhasil direkrut juga oleh tim Dranix. Ini kayaknya untuk pertarungan major di season depan bisa jadi untuk tim yang awalnya mungkin dari Supra Bapak bakalan jadi roster baru dari Dranix. Gue pengen tahu sih performa Dranix nantinya bakalan seperti apa. Dan kalau dilihat sih dari match 1 sampai match ke-3 kali ini sih mereka masih menunjukkan satu hasil yang cukup positif ya. Jadi gue rasa untuk mereka tinggal bermain bertahan aja, atau mungkin kayak nggak harus bertahan banget, tapi yang penting konsisten. Jadi mereka kalau misalkan udah konsisten sih gue rasa untuk menjadi satu tim yang berhasil mendapatkan juara untuk turnamen Mabar Kui New Year untuk festival kali ini tuh bisa aja kejadian, Epong. Iya, maka bisa mereka menjadi juara Mabar Kui New Year Festival dengan total prize pool 10 juta. Lumayan juga ya, lu bisa dapetin cuan di awal tahun 2022 gitu kan. Itu juga nih kalau menurut gua nih adalah turnamen pertama juga di 2022 ya. Ini harusnya lu bangga juga man, lu nge-cash pertama kali 2022 juga gitu ya kan. Tapi kita bakal lihat dulu di area rumah ayam bakal terjadi tim fight tentunya dari JRC dan juga ARVT yang dimana Eki bakal terkenal dan Eki tak tertolong. Goodbye Eki. Tapi tentunya dengan 3 player tersisa apakah mampu JRC mencoba untuk memberikan perlawanan lagi dengan teman-teman dari tim ARVT tentunya. Riz kali ini Riz Ciga mencoba untuk memberikan tekanan lagi terhadap tim JRC Esport, bakal dimajuin langsung. Tapi Mario in here dalam bahaya. Satu buah gerak dicoba untuk diblok, tapi ada seorang Ray maju ke depan. Ray mendapatkan satu orang Mario bakal terjatuh, tapi tentunya 2 player tim JRC apakah mampu mencoba untuk kabur. Tentunya Surya yang udah cukup sekarang menurut gua bakal menjadi sasaran utama. Skylar di sana berhasil menghancurkan satu buah global, tapi nampaknya Surya bakal berbahaya banget, bakal tersandwich kiri dan juga kanan. Surya mampukah bertahan? Ray maju ke depan, tapi nampaknya JRC harus puas di posisi 10 di tangan tim dari tim ARVT. Oh my god, dari JRC yang awalnya tadi berhasil mendapatkan dengan kill banyak, pada akhirnya harus ditumbangi juga di posisi ke-10. Tapi kita gak menutup mata lagi karena di area Brasilia ternyata sudah ada pertempuran yang cukup sengit juga antara tim RKS Insidious dengan tim nomor 4 yang bakalan saling ketemu. Dimana kalau dilihat di sini Malau bakalan coba bersiap dengan satu double vector yang sudah dipersiapkan, maju ke arah depan memantau satu musuh yang ada di rumah Harry Potter. Tapi sebelum dia ngeras bakalan coba dulu dilemparkan satu grenade-nya, motor coba dihancurkan, dan ternyata di sini langsung turun ke area bawah. Udah ketahuan, tapi di sini Malau dengan satu double vector yang masih coba bersiap, dan ternyata di sini dari tim RKS Insidious gak terlalu terburu-buru. Bahkan dari seorang Malau berhasil mendapatkan seorang DX dan langsung di ending tanpa ampun, menyisakan 2 orang lagi dari tim Mitos. Tersisa 2 player lagi bakal berhadapan dengan 3 player dari tim nomor 3 tentunya. Tapi menurut gue ini gak bisa mencoba memberikan perlawanan kali ini dengan adanya tim RKS yang masih lengkap 4 orang ya. Tapi kalau juga agent mencoba untuk ngedelay, mencoba untuk mencari beberapa vehicle yang bisa digunakan buat kabur ya. 2 player ini berhasil cabut tentunya dengan 2 kendaraan yang berhasil digunakan, di mana mereka juga menggunakan Misha yang membuat sulit banget buat DM ketika mereka sedang menggunakan motor-motoran tersebut. Kita lihat kali ini misalkan 9 tim saja. Di sisi lain Radix Mal kembali melakukan perlawanan dengan tim ARVT. Ternyata yang di rumah batu bakal di Raska kali ini ada Skylar coba digunakan, yang dimana di bawah mereka ada seorang Willy love you never with you. Tapi nampaknya belum berhasil ditumbangkan. Tapi nampaknya ada seorang Jatra menggunakan Max 7 mencoba untuk maju ke depan. Masih ada global di pop out terlebih dahulu, tapi nampaknya Riz gagal coba untuk mengcover teman dari kejauhan. Tapi Riz menurut gue juga udah cukup sekarat, tersisa setengah bar aja. Tapi menurut gue Willy yang berada di bawah mereka juga masih mampu bertahan 3 melawan 4 kali ini, di mana Rain ternyata yang bersama seorang Willy. Kali ini ada third party yang hadir dari tim Dewa United terhadap peperangan yang terjadi. Tapi nampaknya Denzo terkena beberapa damage lagi dari ada teman-teman dari tim Dewa United yang membuat kali ini apakah teman-teman dari tim Dewa sukses menjadi third party atau bahkan teman-teman dari tim Dranix yang bakal tumbang, Arman. Ini masih ada 3 tim yang saling ketemu ya kan. Kalau dilihat di sini Roga
dari Jet Esports bakalan datang untuk menjadi third partinya. Penjahat ini bakalan coba maju menjadi satu peran antagonis, maju ke arah depan dan mencoba menculik beberapa poin kill dari tim yang sedang berperan. Ini kalau misalkan dilihat Roga dan kawan-kawan ternyata sudah berhasil mendapatkan satu kill dari Kocel. Tapi di sini ketika mungkin mereka sadar ternyata di area atas bukit ini nggak cuman ada 2 tim, jadi mereka di sini sedikit agak mendelay posisinya pelan-pelan. Tapi di sini masih belum menyerah dari seorang Jatra, udah bener-bener kecicil parah abis-abisan. Susana ditembak, bahkan Topson berhasil mendapatkan seorang Suzana dengan satu M60 yang bakalan dijeberin mulu. Dan sekarang di sini Jatra yang sisa sendirian bakalan coba berkamuflase menjadi sebuah rumah. Tapi karena mungkin satu obstacle tersebut masih bisa digunakan untuk perlindungan, mereka sekarang mencoba untuk masuk ke area rumah batu. Karena apa? Ada danger yang bakal membahayakan Jet Esports ketika mereka nantinya harus terkena damage dari danger yang kita tahu juga. Mereka bisa di knockdown atau mungkin langsung di end, bahkan face langsung hancur. Jatra kena danger. Dieliminasi dengan danger, balik ke lobby oleh danger. Sangat disayangkan banget, tim yang habis buya harus pulang di tangan danger. Tapi kali ini ternyata yang tersisa hanyalah teman-teman dari tim Jet dan juga satu tim dari tim nomor 5 atau dari tim Dewa di depan mereka, Roman. Aduh, udah sisa 2 tim. Dan kalau misalkan dilihat sini sekarang udah ada yang datang lagi ya kan, ini dari tim BTR. Berarti di area atas ini masih ada 3 tim, walaupun memang udah bukan tim yang sama ya, udah ada satu tim pendatang baru. Memang walaupun mereka juga sebenarnya belum bertarung lagi, tapi at least di sini paling nggak yang ada di atas bukit itu mereka saling sadar satu sama lain ya kan. Oh ternyata di atas emang terlalu padat nih, jadi jangan terlalu terburu-buru melepas ketembakan, yang terjadi nanti takutnya malah mereka terkena party atau mungkin terkena sandwich, itu bakalan berbahaya untuk mereka. Kita lihat juga POV minimapnya ya kan, udah ketahuan satu UAV yang ternyata barusan numpang lewat nge-spill posisi tim nomor 6 dan juga tim nomor 2 barusan. Oke, ini menurut gue cukup menunjukkan teman-teman dari tim Jet ya menjadi titik tengah zona selanjutnya. Ini mungkin mereka bakal cukup tinggal nahanin kompon yang mereka miliki aja untuk teman-teman dari tim Jet Esports tentunya. Tapi menurut gue yang menjadi PR adalah teman-teman dari tim INSI atau RKS Insidious, karena mereka harus naiki sebuah gunung yang udah ditunggu oleh beberapa tim yang berada di atas mereka. Tapi kalau di bagian field, teman-teman dari tim Mitos yang bakal bertemu ditinggal dengan tim Boba langsung ditinggal satu playernya. Kali ini misalkan seorang agen mencoba untuk kabur langsung menggunakan motor, tapi pakai aim, bukan sebarang aim juga. Teman-teman dari tim Boba langsung mengasah seorang agent tentunya. Stans bakal coba di end gitu saja. 5 poin kill udah berhasil didapatkan juga untuk teman-teman dari tim Boba dan juga 8 tim tersisa pada match kali ini, Arman. Waduh, tadi kayaknya kalau misalkan nggak ditinggal bisa jadi mati dua-duanya ya. Tadi kalau misalkan satu tim tersebut nggak buru-buru naik motor, tapi itu kayak udah jadi resiko sih. Serba salah juga kalau misalkan nungguin, bisa jadi mereka malah tumbang semua. Tapi kalau misalkan ditinggalin ya paling nggak masih ada satu survivor yang masih bisa bertahan untuk mempertahankan poin placementnya. Jadi emang kalau misalkan kita kadang tuh di Free Fire ada segala sesuatu atau mungkin resiko yang perlu mereka tanggung juga ya. Tapi sebenarnya ketika harus kehilangan satu player dan meninggalkan masih ada satu lagi yang masih bisa bertahan untuk mempertahankan placement, gak masalah. Cuman masalahnya sekarang adalah ketika satu orang yang ditugaskan menjaga placement malah ditembak oleh tim lain dari BTR, dan sekarang di sini malah tapi kok BTR nggak dapat poin kill? Karena dia kena tim satu, Pong. Sandwich. Sandwich ternyata tadi timnya di steal kill ya. BTR hanya makan knockdown saja. Tapi kalau ini kalau lihat juga zona ketiga mulai menyusut, apakah berpihak kepada teman-teman dari tim Dewa yang berada di bagian Brasilia, atau zona bakal berpihak ke bagian teman-teman yang berada di atas Brasilia? Apakah kali ini zona bakal kemana? Kita bakal melihat. Dan pakai zona bakal menyusut ke arah tim Jet kali ini, yang mereka tinggal mengamankan bagaimana cara mereka bisa bertahan di kompon mereka, dan mereka berhasil buya dengan 4 playernya. Iya. Ini kalau dari zona sih dilihat-lihat Jet unggul ya di tengah-tengah. Cuman yang jadi masalah nanti zona berikutnya nih nggak tahu nih bakalan lebih mengarah ke area mana ya kan. Kalau dilihat sih di sini tim Jet bakalan ketemu dengan tim 5, walaupun memang tim 5 ini ada di posisi lower ground, jadi gua rasa mereka ini nggak bakalan berperang untuk saat yang cukup dekat. Tapi yang potensi kejadian perang di sini adalah tim yang mungkin masih ada di luar zona, kayak tim 12, tim nomor 2, kemudian tim nomor 6. Mereka harus mikirin gimana caranya biar masuk ke dalam zona ini dengan cukup aman. Karena kita selain ini nggak tahu juga, Pong, zonanya ini bakalan lebih mendominasi ke arah Jet atau mungkin ke arah Dewa United yang ada di area bawah. Kalau misalkan di area atas Jet memang diuntungkan.
Tapi kalau misalkan di area bawah Jet yang dirugikan karena Jet harus turun ke area bawah dan itu menurut gue bakalan susah banget. Susah banget. Dan ini dia peperangannya bakalan segera mulai lagi karena zonanya sudah mulai menyusut. Jadi untuk tim yang masih ada di luar seperti SES dan juga MKZ bakalan segera masuk ke dalam zona. Iya, nampaknya Dewa apakah bakal bertemu dengan tim MKZ langsung diturunin langsung ke arah garasi. Zegion maju ke depan, M14 sudah siap karena seorang Rain, tapi nampaknya Rain juga masih bertahan. Granat mencoba di blok, tapi nampaknya belum ada DP yang masuk juga. Tapi sementara ada seorang Mother menjadi sasaran utama. Mother coba untuk berhati-hati, mencoba untuk memblok peluru-peluru yang masuk ke seorang Zegion juga. Kali ini tentunya horror mulai maju ke depan. Ryuzi ya guys ya, mendapat satu player dari Mareviti. Granat seorang Zegion udah coba dimasak tapi belum matang. Coba ditembakin lagi dan seorang Zegion karena seorang Rain. Rainnya masih bisa bertahan. Satu bergerak coba dilemparkan kembali tentunya. Tapi nampaknya ada granat dan juga granat coba harus diberikan. Nampaknya nabrak apakah bakal rata seorang Zegion terus sendiri nampaknya. Dan juga MKZ Ignite yang nabrak halus rata. Kali ini tangan tim Dewa United Esport dan juga Anapot Esport juga dipulangkan terus kena menyisakan 5 tim saja kan itu Arman. Waduh, sisa 5 tim aja dan sekarang di sini Jet kedatangan tamu spesial dari SES Goboba yang bakalan coba dilemparkan grenade oleh seorang Top Sound tentunya. Di sini satu lemparannya gagal untuk meraih beberapa player dari SES Goboba. Lemparkan satu pelontar, 2 orang di knockdown bahkan langsung di ending, tapi di sini Top Sound juga harus di knockdown. Apakah masih bisa di revive? Harusnya masih bisa banget, tapi ternyata teman-teman dari Jet ini juga kedatangan dari tim lain. Selain dari SES Goboba ternyata ada tim dari BTR dan juga tim lain yang bakalan coba merebut kompon yang sudah dikuasai oleh Jet. Dan sekarang zonanya udah mulai menyusut lagi Epo. Iya, misalkan 5 tim saja di zona kelima juga. Kali ini tentunya Jet masih mendapatkan the next circle ya. Tapi menurut gue Dewa bakal mendapatkan satu play dari seorang Umar kali ini yang berkembang ending beri saja. 5 poin kill udah berhasil mereka dapatkan juga dari teman dari tim Dewa United tentunya. Tapi kalau lihat juga zona kelima juga bakal menyusut dalam beberapa detik lagi setelah warningnya selesai. Terkait Insidious kembang di posisi kelima. 4 tim tersisa kali ini tentunya. SES, Bocil coba untuk medkit terlebih dahulu, tapi ternyata Rogak bakal bertemu dengan tim Biketron. Kocel tertas sendiri dengan ball vektornya berhasil mengenalkan satu player dengan sebuah lineman dia punya. Tapi nampaknya kali ini 1 poin kill di convert, 9 kill jadinya. SES Goboba juga tumbang di posisi keempat. 3 tim tersisa kali ini apakah bakal ketahuan posisi yang dimiliki teman-teman dari tim Biketron dan juga Jet Esport yang seperti yang lu bilang, ketika zona yang mentok ke bawah ini bakal cukup diuntungkan buat teman-teman dari tim Dewa yang bakal coba hanya tinggal menungguin saja ketiga player berada di atas mereka ini turun dan ngasih makanan. Dan Kocel mendapatkan satu player kembali yang coba tuh di end, gak bisa di end, coba memberikan perlawan dan ternyata di seorang Kocel 2 kill ditambah menjadi 11 poin kill kali ini didapatkan oleh seorang Kocel. Nah Trisat sendirian Kocel harusnya bakal memberikan buyah langsung terhadap teman-teman dari tim Dewa United Esport. Oh iya dong, Buya for Dewa United Esport untuk match ketiga kali ini berkat satu posisi zona yang bisa di